Halo teman-teman semuanya, nah di video kali ini kita bakal membahas nih gimana sih cara kita bisa menghitung laju reaksi. Di pertemuan sebelumnya kan kita udah belajar ya, laju reaksi itu konsep dasarnya seperti apa. Kita review lagi ya. Laju reaksi itu kan sama seperti namanya ya, berarti seberapa cepat sebuah reaksi itu terjadi. Untuk mengukur seberapa cepatnya di sini teman-teman, kita bisa mengukur dari perubahan jumlah zat-zatnya ya. Nah, kenapa kita ukurnya perubahan jumlah? Karena gini teman-teman, perubahan jumlah itu kan pasti ditentukan oleh laju reaksinya gitu kan. Contoh, misalkan sebuah reaksi itu kan pasti intinya ada reaktan yang berubah menjadi produk gitu. Nah, katakanlah jumlah reaktannya awalnya nih 10 nih, sedangkan produknya awalnya 0 gitu kan. Semakin cepat laju reaksinya, berarti katakanlah dalam sedetik gitu ya, ini dalam sedetik, ini bakal semakin banyak reaktan yang bakal berkurang gitu kan, karena reaktannya kan mau dipakai buat bikin produk, makanya dia berkurang. Jadi kalau misalnya laju reaksinya cepet, ini bakal banyak nih reaktan yang berkurang di rentang waktu sedetik ya, katakanlah dia menjadi 2 gitu, ini berkurang sebanyak 8 per detiknya. Nah, di sini untuk produk, karena ada 8 reaktan yang dipakai, berarti ada 8 produk yang dihasilkan. Seperti itu. Oke. Sebaliknya, kalau misalnya laju reaksinya lambat, ya, katakanlah reaktannya awalnya 10 nih, ya. Nah, yang tadinya dari 10 ke 2, kalau misalnya lebih lambat, ya, katakanlah di sini menjadi 5 doang nih, ya kan. Lihat tuh, perubahannya lebih kecil kan. Tadi perubahannya sebanyak 8, sekarang di sini perubahannya jadi 5. Karena laju reaksinya menurun, seperti itu, ya kan. Jadi intinya, kenapa kita bisa pakai perubahan jumlah zat itu karena perubahan jumlah zat ini itu menentukan laju reaksi teman-teman, gitu, ya. Sorry, kebalikannya ya, ditentukan oleh laju reaksi. Oke. Nah, kalau seperti itu teman-teman, berarti kita bisa menyatakan nih, laju reaksi secara matematis itu seperti apa sih? Nah, laju reaksi itu sama dengan, berarti perubahan jumlah zat per rentang waktu teman-teman, ya. Supaya nanti kita bakal dapat nih, di setiap rentang waktu tertentu, misalkan kita maunya dalam sedetik gitu. Dalam sedetik, jumlah zat yang berubah ada berapa gitu. Itu kan bakal menyatakan laju reaksi itu. Seperti itu ya. Nah, inilah cara untuk kita mencari laju reaksi teman-teman, ya. Nah, ini perlu dicatat ya, tapi ya, perubahan jumlah zat yang di sini ini tuh spesifik terhadap satu zat tertentu dalam reaksi. Contoh nih, misalkan ada reaksi A plus B ya, membentuk C plus D. Nah, kalau kalian mau mencari laju reaksi dari reaksi ini, gitu ya, kalian bakal menggunakan perubahan jumlah zat yang spesifik nih terhadap satu zat tertentu. Misalkan kalian pilihnya zat A, berarti laju reaksi itu sama dengan perubahan jumlah zat A, ya, perubahan jumlah A dibagi rentang waktu, gitu. Kalau kalian mau pakainya yang B, ya pakainya perubahan jumlah ya zat yang B gitu. Ini caranya buat kalian bisa menghitung laju reaksi teman-teman. Nah, ini karena kalau kita nulis kata-kata kayak gini kan panjang ya, kita bakal berikan simbol nih teman-teman. Untuk laju reaksi itu biasanya kita simbolkan sebagai R kecil seperti ini ya, atau kadang juga disimbolkan sebagai V teman-teman. Cuman yang paling sering sih kita pakainya R gitu ya. Nah, untuk perubahan jumlah zat ini kita jumlah zat di sini itu kita bisa nyatakannya dalam berbagai satuan yang berbeda teman-teman ya. Sama seperti panjang kan kita bisa nyatain dalam satuan meter, bisa dalam satuan sentimeter, bisa dalam satuan mil gitu kan, satuan kaki. Sama nih, jumlah zat di sini itu bisa dalam mol, bisa dalam liter, bisa dalam massa, bisa dalam gram gitu ya. Tapi untuk di kimia yang sering kita pakai untuk satuan jumlah zat di sini itu adalah satuan konsentrasi teman-teman. Nah,
dimana konsentrasi ini satuannya kan mol per liter gitu ya, atau kita bilang molaritas. Nah, kalau kalian masih bingung atau kalian lupa dengan konsep konsentrasi ya, ini aku saranin kalian balik dulu nih ke bab stoikiometri. Seperti itu. Intinya molaritas tuh dia menyatakan dalam satu wadah, ini aku review bentar di sini ya. Dalam satu wadah 1 liter ya, ini ada berapa mol nih si zat tersebut di dalamnya. Kalau misalnya di dalamnya ada 4 mol, ya berarti kita bilangnya oh ada 4 mol per liter. Ada 4 molar gitu ya. Nah, untuk rentang waktu ini kita nyatakan dalam second teman-teman, dalam detik gitu ya. Nah, untuk simbolnya gimana nih? Perubahan jumlah zat itu kita simbolkan dalam delta M teman-teman ya. Sedangkan second ini kita rentang waktu itu kita simbolkan dalam delta T seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau menulis ulang persamaan laju reaksi dalam bentuk simbolnya, R itu bakal sama dengan delta M dari sebuah zat ya, katakanlah zat A gitu ya, per delta T gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya, yang perlu kalian catat bahwa laju reaksi itu selalu positif teman-teman. Artinya, kalau misalkan kalian mencari delta M dari sebuah reaktan, nanti itu bakal negatif tuh hasilnya ya. Nah, karena laju reaksi selalu positif, nih kalian harus kali negatif nih di sini untuk reaktan. Oke, kok bisa kayak gitu Kak? Ini aku jelasin ya. Kita bahas delta M-nya dulu nih. Aku bakal bahas delta dulu ya. Simbol segitiga ini tuh artinya apa sih? Segitiga ini itu menandakan perubahan teman-teman. Ya. Perubahan ini kita rumuskan itu sama dengan akhir dikurang awal. Nah, ini kalian harus tahu nih ya. Contoh nih, misalkan aku awalnya punya 3 apel. Terus menjadi 5 apel. Perubahan jumlah apel aku berapa? Oh, perubahannya ada sebanyak 2. 2 itu kita dapat dari mana? Ya 5 dikurang 3, kayak gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan akhir di sini dia jumlahnya lebih dikit daripada awal, kan bakal negatif tuh. Ya. Yang mana itu kasus buat reaktan biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya kalian dapatnya negatif, nah, kalian kali negatif lagi di sini supaya nanti hasilnya bakal menjadi positif. Seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian mencari laju reaksi terhadap reaktan ya, kalau reaktan, ini kalian kalikan -1. Jadi R dari si zat A itu bakal sama dengan delta M zat A dibagi delta T. Nah, ini kalian kali -1 di sini. Seperti itu. Ini kalau misalnya si A ini adalah reaktan gitu ya. Tapi kalau misalkan berupa produk, nah produk kan nanti bakal bertambah tuh jumlah zatnya di akhir. Jadi akhir dikurang awalnya pasti bakal positif. Ini kasusnya sama nih kayak yang contoh apel tadi. Ya, kalau reaktan tuh kalian bakal balik teman-teman. Ya, R dari si zat A ya, ini bakal jangan A deh. Misalkan zat B gitu ya. Zat B ini adalah produk. Ini bakal sama dengan delta M dari zat B per rentang waktu seperti ini. Ini kalian nggak perlu kali negatif. Kenapa? Karena ini hasilnya pasti positif. Seperti itu. Ya. Yang ini kita perlu kali negatif. Karena ini hasilnya pasti kurang dari 0. Ini hasilnya lebih daripada 0. Intinya kalau kalian dapat negatif dari hasil R ini teman-teman, itu kalian harus kali negatif gitu. Supaya hasilnya nanti bakal positif. Oke, misalnya kita punya contoh soal seperti ini teman-teman. Jadi kita punya reaksi A plus B membentuk C plus D gitu ya. Kita diminta untuk mencari laju reaksinya nih, double nih pertanyaan ini, maaf. Nah, jadi diketahui setelah 5 detik ya, awalnya terdapat 10 molar A nih, yang akhirnya tersisa 5 molar setelah 5 detik tersebut gitu kan.
Nah, kita diminta untuk tentuin laju reaksi dari si keseluruhan ini. Gimana nih caranya? Oke. Nah, laju reaksi itu kan kita ketahui sama dengan perubahan jumlah, dimana ini kita simbolin R sama dengan delta M dari zat tertentu dibagi delta T. Nah, katakanlah di sini kita mau mencari laju reaksi dengan menggunakan zat A gitu ya. Jadi, laju reaksi A itu sama dengan perubahan konsentrasi A dibagi rentang waktunya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini teman-teman, A ini dia posisinya di sebelah kiri nih. Berarti dia apa? Dia reaktan teman-teman. Dia bakal berkurang ketika reaksinya terjadi. Makanya lihat nih, setelah 5 detik dia menjadi 5 molar. Awalnya kan 10 tuh. Jadi kalian di sini tambahin minus supaya nanti hasil perkaliannya bakal positif seperti itu. Hasil perhitungannya positif. Jadi RA itu sama dengan minus perubahan konsentrasi A. Perubahan konsentrasi A itu kan berarti konsentrasi akhir ya dikurang konsentrasi awal. Seperti itu. Dibagi perubahan waktunya. Perubahan waktunya itu ya T akhir dikurang T awal. Ya. Nah, jadi minus molaritas akhirnya itu kan 5. Molaritas awalnya 10. Jadi 5 dikurang 10. 5 dikurang 10 molar dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Waktu akhirnya itu kan 5 detik ya. Ya, jadi setelah 5 detik ini aku simbolin second ya. Dikurang waktu awalnya. Waktu awal ini ya dalam 0 second kan. Ya kan kita mulainya berarti dari awal banget. Berarti ketika T sama dengan 0 second seperti itu. Jadi minus 5 dikurang 10 itu kan minus 5 ya. Jadi minus min 5 molar dibagi 5 second. Nah, kalian bakal peroleh laju reaksi A sama dengan 5 per 5 itu 1 molar per second. Seperti itu ya. Nah, inilah laju reaksinya teman-teman. Nah, tapi ini ada kekurangannya nih. Rumus si R sama dengan delta M per delta T ini teman-teman. Min plus ya. Kurangnya di mana nih? Kurangnya itu ketika kalian berurusan dengan sebuah soal yang meminta kalian mencari laju reaksi, tapi koefisien zat-zatnya itu berbeda. Kalau kalian lihat tadi teman-teman, reaksi kita di contoh soal ini semuanya koefisiennya 1 ya. Jadi laju reaksi kalau kalian hitung dari setiap zatnya ini, RA, RB, RC dan RD, ini semuanya nilainya bakal sama. Kenapa? Ya karena koefisiennya sama teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian ketemu sama soal yang dia berbeda nih koefisiennya, nanti bakal kendalanya laju reaksinya itu bakal berbeda-beda. Contoh, nah misalkan kita punya soal seperti ini teman-teman. Jadi kita punya reaksi kimia pembentukan air ya, yang mana awalnya ada 4 molar gas hidrogen, 2 molar gas oksigen, dan 0 gas H2O. Nah, katakanlah ini semuanya nih ya, mereka bereaksi setelah katakanlah sebanyak 10 detik. Katakanlah nih teman-teman, setelah 10 detik ya, ada 2 molar gas hidrogen yang bereaksi. Nah, kalau misalnya gas hidrogen bereaksi sebanyak 2 molar secara stoikiometri, nih makanya aku bilang kalian sebaiknya review dulu nih di stoikiometri ya sebelum kalian masuk belajar ke sini. Kalian harus mantap dulu nih di konsep stoikiometrinya. Nah, bakal ada 1 molar oksigen yang bereaksi teman-teman. Setiap ada 2 molar H2 ya. Ini karena perbandingan koefisiennya kan 2:1 ya. Ini kalau nggak dituliskan 1 nih. Jadi di sini kalau ada 2 molar H2 berarti 1 molar oksigen. Seperti itu. Nah, H2O otomatis karena perbandingan koefisiennya 1:1 nih ya, dia bakal 2 molar juga. Seperti itu ya. Nah, sehingga di keadaan akhir ya, atau di sisanya nanti bakal tersisa sebanyak 2 molar gas hidrogen ya. Kenapa bisa menjadi 2 molar? Ya karena 4 dikurang 2 ya. Ini si 2-nya ini dipakai untuk membentuk H2O gitu ya. Makanya dia 4 dikurang 2 seperti itu teman-teman. Nah,
Begitupun dengan oksigen, berarti 2 dikurang 1. Jadi tinggal 1 molar nih di akhir. Ya. Kemudian untuk H2O, ya karena dia produk, berarti kan bertambah kan. Jadi 0 ditambah 2. Berarti sebanyak 2 molar nih. Nah, dapat deh. Ini kita udah dapat jumlah di akhir dan jumlah di awal. Nah, ini kalau kalian pusing di tahap ini, kemungkinan kalian ada kurang paham nih di stoichiometry-nya, teman-teman. Kalian boleh review lagi di stoichiometry, baru boleh balik lagi ke sini supaya kalian beneran paham gitu ya. Nah, sekarang coba nih, kalau misalkan kita mau mencari laju reaksinya, berarti kan kita bisa pakai laju reaksi dari H2 atau dari O2 atau dari H2O kan untuk mencari laju reaksinya. Nah, kalau kita coba hitung teman-teman, laju reaksi berdasarkan gas hidrogennya itu berarti sama dengan minus 2 dikurang 4 ya. Ini kan akhirnya ada sebanyak 2 molar, awalnya sebanyak 4 molar gitu. Jadi akhir dikurang awal 2 kurang 4. Nah, rentang waktunya sebanyak 10 detik gitu ya. Jadi 2 dikurang 4 dibagi 10 second. Nah, kalian bakal peroleh minus 2 dibagi 10. Kalian bakal dapat 0,2 molar per second untuk gas hidrogen. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian pakainya yang O2 ya, RO2 itu bakal sama dengan minus 1 dikurang 2 dibagi rentang waktunya 10. Nah, kalian bakal perolehnya RO2 itu sama dengan 0,1 molar per second ya. Nah, sedangkan untuk H2O-nya teman-teman, ini 2 dikurang 0 dibagi delta T 10 ya. Ini dalam satuan molar, ini dalam satuan second. Kalian bakal peroleh RH2O-nya itu sama dengan 0,2 molar per second teman-teman. Nah, ini bingung nih kalian. Ini pakainya yang mana nih untuk laju reaksi kimianya? Apakah 0,2, 0,1 atau 0,2? Nah, beda-beda nilainya teman-teman. Nah, untuk mengatasi kekurangan ini kita harus samain semua nih nilai-nilainya teman-teman. Supaya sama, ini kalian, kalau kalian jelin ya, RH2 itu kan sama dengan 2 dikali 0,1. RO2 itu sama dengan 1 dikali 0,1. RH2O itu sama dengan 2 dikali 0,1. 2 di sini, ini sama dengan koefisien gas hidrogen kan, lihat nih. Ini di atas 2, sedangkan 1 di sini, ini sama dengan koefisien dari gas oksigen teman-teman. Ini kan 1 nih di sini. Sedangkan untuk H2O juga sama. Ya, dia persis dengan koefisiennya dia. Nah, jadi supaya sama, ini kan biar 0,1 semua, kalian bagi dengan koefisiennya masing-masing. Jadi, laju reaksi dari sebuah reaksi kimia secara keseluruhan itu nggak cukup kalau kalian cuma delta M per delta T teman-teman. Tapi harus seper koefisien dari si zat tersebut, misalkan zat A gitu ya, dikali dengan perubahan konsentrasi zat A bagi rentang waktu seperti ini ya. Oh ya, jangan lupa juga ini min plus ya di sini ya. Kalian bakal tambahin minus kalau dia A reaktan, kalau misalnya dia si A produk, berarti kalian tambahinnya plus aja ya, supaya laju reaksinya tetap positif. Nah, seperti ini teman-teman. Loh, terus berarti yang rumus R tadi, RA sama dengan min plus delta M dari A per delta T, itu nggak guna dong kan? Nggak juga teman-teman. Ini bakal kalian pakai kalau misalkan kalian mau spesifik ke satu zat tertentu. Misalkan kalian mau mencari laju pembentukan A, kalian mau cari nih secara spesifik si zat A tersebut ada berapa sih yang terbentuk di setiap detiknya. Nah, itu kalian jangan bagi koefisien, karena kalian mau cari si jumlah zat A itu secara spesifik kan, secara tepat gitu. Kalian juga bisa pakai untuk mencari laju. Nah, selain itu teman-teman, kalian juga bisa pakai untuk mencari laju penguraian zat A gitu. Ini sebenarnya sama aja sih antara pembentukan sama penguraian. Bedanya kalau pembentukan itu artinya di produk, kalau penguraian artinya di reaktan gitu.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, caranya kita untuk menghitung sebuah laju Nah, seperti itu teman-teman, caranya buat kita bisa menghitung laju sebuah reaksi kimia. Kalau kita mau menghitung laju reaksi keseluruhan, itu lebih baik kalian pakai formula yang ini nih, rumus yang ini. Ini untuk menghitung laju reaksi secara keseluruhan, ya. Apalagi kalau reaksi kimianya koefisiennya berbeda-beda, teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang Ra ini kalian pakai kalau misalnya mau spesifik ke satu zat itu. Kalian mau cari misalkan per detiknya si zat air, misalkan air ini dihasilkan berapa molar per detik, atau gas hidrogen itu dia berapa sih yang berkurang per detik, seperti itu ya. Oke.